Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Media. Oke, di video ini aku mau ngebahas tentang blessing, berkat, rejeki. Kita santai aja ya, kita santai aja. Biasanya tuh kita kalau ngomongin tentang berkat atau kita dengar kata berkat, blessing, rejeki tuh konotasinya tuh apa sih paling? Materi kah? Uang kah? Ya aku cuman being realistic aja gitu ya. Ya pasti rata-rata lebih dominannya orang-orang rata-rata mikirnya kayak ke materi, ke uang lah. Kadang ya nggak salah juga sih, maksudnya orang kan punya pikiran beda-beda. Mungkin gak selalu setiap orang mikirnya begitu, cuman rata-rata normalnya manusia mikirnya ke situ, which is money, uang. Tapi ya sedikit intro dulu mungkin ya, maksudnya buat mungkin kalian yang ada yang nggak tahu dan ya nggak baik juga orang tahu. Dulu tuh aku pernah menjadi cancer survivor. Aku pernah melewati fase kena cancer itu kan, dan semenjak itu ya, maksudnya honestly speaking, to be honest, aku tuh semenjak ini bukannya mau klasik banget gitu ya, bukannya mau so wise atau gimana, cuman beda kalau orang yang udah mengalami momen itu, apapun dia sebenarnya penyakit lah intinya. Kalau gue melihat sekarang, kalau berkat lu tuh hari ini gimana Lis, atau apa blessing yang lu dapetin tuh saat ini tuh apa Lis, atau apa yang lu syukuri saat ini. Rasanya tuh kalau dengar kata berkat, blessing, rezeki, berantet tuh langsung kayak, wah, it's such a big apa? Ngomong apa, Lis? Ngomong apa? Iya, maksudnya tuh kalau ditanya blessing gitu ya saat ini, perspektif aku tuh jadi kayak agak berubah gitu semenjak melewati fase itu. Rasanya tuh kalau dengar kata blessing tuh kayak sekarang gede banget. Kita langsung ke contoh deh, contoh hal simpel ya. Pada saat ini, detik ini juga, enggak sih sebenarnya, intinya semenjak gue selesai segala permasalahan sakit itu, gue tuh bener-bener yang namanya blessing menurut gue itu adalah salah satunya adalah gue sangat-sangat bersyukur banget dengan yang namanya mandi, take a shower, take a bath. Itu gue nggak tahu kenapa ya bersyukur banget. Karena contoh hal simpel deh, pada saat gue melewati fase itu, kan gue diopname kan berapa bulan tuh di rumah sakit gitu kan. Itu tuh contoh, gue ngomong contoh berapa kali ya, badan gue tuh penuh dengan selang coy. Pertama, selang buat infus, kan gue infusnya dari sini nih, di bagian sini kan. Nah, jadi kayak selang gitu masuk buat infus. Jadi ini macem-macem, jadi kalau mau naruh obat segala macam tuh berarti langsung masuk ke sini, karena gue gak ngerti pokoknya dia langsung setelah pada saat itu. Kedua, selang untuk kateter, selang kateter. Kadang kan habis operasi nggak bisa langsung kencing gitu kan, jadi harus lewat kateter. Terus habis itu ketiga, selang untuk langsung ke kaki gue, ke operasi kaki gue waktu itu kan. Gue nggak tahu itu selang apa, pokoknya itu kayak langsung ke kaki gue gitu deh. Ribet-ribet. Nah, terus abis itu belum lagi selang hidung gitu kan. Selang hidung itu susah bergerak gitu kan. Intinya kayak aduh kayak ketarik-tarik. Yang paling ribet sih sebenarnya selang di infus sih intinya. Karena itu bukan cuma satu, ada beberapa selang gitu. Aduh ribet banget ya pokoknya. Nah, pokoknya intinya itu. Jadinya apa? Ya mentok-mentok badan gue cuman nggak bisa mandi. Cuman hanya bisa disekain lah intinya gitu. Seka berharap apa sih? Daki-daki gue kayaknya juga nggak keluar gitu kan. Nah, terus pakai baju, mana pakai baju juga susah banget karena banyak selang gitu kan. Gue juga berapa kali kalau mau pakai baju gitu ya, even pakai yang kancing di depan lebih mudah. Cuman ada aja susahnya gitu. Ibaratnya gue udah pakai masuk dulu Lisa, kan nyokap gue kan bantuin pakai kepala dulu apa buat ke lubang kepala dulu, misal ini leher. Habis itu tiba-tiba udah nyoba-nyoba nyangkut di selang, gantung tuh baju, intinya gitu. Pokoknya struggle lah. Boro-boro juga kepikiran untuk cuci muka, enggak sih, cuci muka masih masih bisa sih, cuma maksud gue kadang kalau lagi fase-fase kan operasi ya. Nah, kalau fase-fase gue melewati kemoterapi itu, ini bagi orang-orang yang udah pernah mengalami kemoterapi itu pasti mengerti dengan yang namanya lemas. Yang lucu lagi, ini fun fact ya, bukan fun fact, ini nggak fun. Maksudnya ini sekedar informasi aja. Pada saat itu sih gue nggak tahu ya kalau sekarang kayak gimana jenis obat kemoterapi. Cuman pada saat gue dapat obat kemoterapi itu tuh ada beberapa jenis obat kemo gitu kan. Ada yang dan efeknya tuh beda-beda. Kan gue termasuk yang bagian anak dan sampai remaja lah. Orang beda-beda juga dapatnya jenis-jenisnya kebetulan, dan gue pun untuk penyakit gue pun juga dapatnya jenis obatnya beda-beda. Terus gue ada yang efeknya kadang jadi marah-marah terus, pokoknya jadi sensitif banget. Mungkin orang yang udah sensitif makin sensitif gitu. Terus ada yang jadi sedih, gampang nangis. Gue nggak tahu maksudnya efeknya kenapa begitu, cuman begitu. Nah, kebetulan gue nggak dapet yang itu sih. Nah, tapi gue dapetnya yang ada yang efeknya gue muntah terus. Gue capek banget deh pokoknya kalau ingat-ingat tuh. Yang paling gue benci adalah satu jenis ini adalah efeknya, dampaknya tuh gue ngerasa. Jadi hari pertama belum kerasa nih, enggak, maksudnya lagi udah dimasukin nih obatnya gitu kan, on progress.
selang berapa waktu, intinya ya setelah 5 jam lah ya kira-kira, baru tuh kerasa tiba-tiba badan gue rasanya tuh nggak, ini gue nggak bohong ya, rasanya tuh kayak patah semua tulang gue. Gue nggak ngerti ya, dan gue masih bisa ngerasain tuh rasa nggak enaknya, maksudnya kalau dibayangin lagi masih kebayang kayak, iya aneh deh pokoknya, iya aneh banget, kayak bener-bener gue ini jari pun tuh kayak enggak gitu loh, susah banget untuk bergerak. Sedih sih sedih, cuma maksudnya puji Tuhan gue udah melewati itu ya. Cuma maksud gue gitu, dampaknya kan beda-beda tuh. Ada yang jadi pemarah, ada bahkan ada yang anak kecil kasihan banget, ada yang jadi kayak mukul terus, maksudnya mukul ibunya atau orang tuh karena dia bingung juga kenapa kok gue jadi emosian banget kayak gitu. Dan ada macam-macam lah. Mentok-mentoknya juga gue juga ada yang fase gue muntah mulu, terus habis itu gue kayak bah gitu lah pokoknya. Nah pokoknya intinya singkat cerita, intinya dengan segitu banyak struggle-nya tuh susah lah intinya untuk gue mandi. Karena kan gue pakai selangnya tuh nggak dicopot-copot, permanen sampai bener-bener gue udah lepas dari pengobatan inti gitu loh. Jadi selama even gue pulang dari rumah sakit pun ya tetap nyantol tuh kabel gitu kan. Ribet lah pokoknya, ribet banget sama selang. Tapi ya udah, nah itu salah satunya membuat gue semenjak gue melewati fase itu, gue sangat-sangat yang bersyukur dengan yang namanya mandi. Mandi literally mandi dari atas sampai bawah gitu, sampai kaki, ujung kaki itu gue bersyukur banget mandi. Nah udah tuh singkat cerita, ketika gue akhirnya berhenti pengobatan, intinya udah selesai gitu ya. Akhirnya gue inget banget satu momen spesial banget. Menurut gue itu adalah momen sangat spesial bagi diri gue. Salah satunya, maksudnya momen spesial salah satu di hidup gue. Apa sih kalimatnya, gue berantakan banget, SPOK-nya gimana Lisa? Maksudnya salah satu momen terbahagia gue juga di hidup gue, salah satu ya. Itu adalah ketika gue udah pulang, maksudnya udah nggak di rumah sakit, kan di apartemen tuh. Nah, terus nyokap gue tuh nyediain gue untuk mandi di bathtub gitu kan, air anget. Terus habis itu gue suka banget makan tomat dingin gitu, gue makan secara mentah. Udah, lu bayangin lah, intinya pokoknya tuh gue mandi walaupun kaki gue situ juga masih belum bisa ditekuk, masih lurus mandi gitu loh, jika masih kakinya masih lurus, tapi gue di situ wah gue bener-bener kayak surga gitu rasanya pada saat itu. Karena ya selama gue pengobatan itu kan lumayan 6,5 tahun tuh gue bener-bener mandi sih mandi, cuman terbatas banget, yang kayak nggak, jadi ngerasa itu kayak nggak bisa sebersih itu, ngerti kan? Nah, akhirnya puji Tuhan banget waktu itu gue mandi, terus nyokap gue kasih di mangkok itu tomat, 3 tomat gue makan. Nikmat banget ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Pada saat itu gue mikir kayak gitu, jadi ya udah akhirnya gue mandi air hangat. Pun gue tetap dibantuin sama nyokap ya pas mau bangun. Wah struggle banget, susah banget. Karena kaki gue nih yang lutut gitu ya. Misalnya kaki gue, ini kan lutut nih, misalnya ini lutut, ketekuk dikit aja tuh, sakitnya ya ampun. Karena gue masih pakai kursi roda, belum di tahap tongkat gitu kan. Ya udah fase itu udah lewat. Pada saat itu gue cuman bisa berkata gitu ya, ngomong gitu sambil kucap kayak, aduh Tuhan Yesus makasih banget, Tuhan Yesus makasih banget, thank you Lord, aduh makasih banget ya Tuhan. Udah itu intinya doang, I love you Lord, I love you, udah inti itu doang. Gue gak ucap ribet-ribet, cuma makasih banget Tuhan, makasih. Sesimpel itu. Iya jadi gitu, semenjak itu akhirnya gue benar-benar bersyukur banget dengan yang namanya mandi. Dan diri gue kayaknya tanpa gue sadar ya, di alam bawah sadar gue tuh gue sebersyukur itu dengan mandi. Karena dulu nih sebelum gue kena kanker itu, gue ya layaknya anak muda sih, gue malas banget, maksudnya bukan malas jorok banget gitu, enggak, tapi jorok sih. Maksudnya intinya gue bisa yang kayak udahlah kalau nggak perlu mandi ntar aja gitu, bisa kayak gitu. Tapi bener-bener dari hal itu gue bener-bener bersyukur banget dengan yang namanya bisa mandi. Jadi untuk saat ini gue sangat-sangat mensyukuri setiap percikan air yang datang ke tubuh saya. Tapi beneran, mandi kalian, mandi. Gue nggak tahu ya, tapi menurut gue hidup itu tuh langsung rasanya duar ketika masalah yang kita hadapi itu adalah penyakit, sakit penyakit, apapun itu. Tapi ini bukan mau gue compare gitu, gue banding-bandingin masalah orang ini tentang sakit, masalah orang beda gitu ya, itu nggak terlalu berat, enggak, masalah orang beda-beda dan levelnya juga beda-beda, nggak bisa kita banding-bandingin gitu kan. Setiap orang punya masalah yang berbeda. Cuman maksud gue ya, sekarang kita ambil contoh deh, salah satunya kenapa gue bisa ngomong kayak gitu, ketika kita mengalami masalahnya itu tentang penyakit. Contohnya nih, lu lagi sakit, ya kalian mau kerja, mau produktif nggak bisa. Terus juga mau main sama teman kalian atau bahkan mau main game aja di HP mungkin lemas. Terus habis itu ada susah lah effort gitu kan. Terus bahkan nih negatifnya, maksudnya
ibaratnya nih, lo mau bandel pun sekalipun lo mau bandel nih, ketika lo lagi mengidap suatu penyakit, nggak bisa. Makanya kadang kalau gue bayangin lagi ya, ini sekedar untuk tukar pikiran aja ya. Tapi nggak tukar pikiran sih, kan gue lagi ngomong sama kamera doang. Gue ngomong tukar pikiran sama siapa? Ya intinya cuman buat kita pikir baik-baik lah intinya. Buat kalian yang malas mandi, ayo mandi. Karena gini ya, di luar sana, ketika lagi malas mandi, aduh udahlah bisa lah seminggu sekali atau 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Bayangin ya, di luar sana tuh ada dengan di waktu yang sama, ada orang yang pengen banget mandi tapi nggak bisa, tapi nggak sanggup, atau tapi nggak memadai. Entah dia nggak ada air di sekitarnya, atau dia habis kena musibah, apa misalnya apalah pokoknya apapun musibah tragedi di sekitarnya tiba-tiba jadi air yang mati atau airnya kotor tapi dia mau mandi gitu mau bersih badannya nggak bisa. Terus ada juga di luar sana yang mungkin dia sakit ya, kayak misalnya kayak gue dulu gitu ya, mau mandi aja tuh butuh banyak ada selang-selang segala macem, ujungnya apa cuma bisa disekain, dielap-elap doang. Jadi maksud gue kadang tuh yang kita anggap sepele perkara mandi doang, di luar sana tuh ada orang yang sangat mendambakan hal itu. Intinya itu. Ya, baik lagi jadi ke topik tentang video ini, berkat, blessing, rezeki. Kalau kamu tanya tentang berkat, ya kita tetap butuh uang, iya betul, betul banget. Zaman sekarang apa sih yang nggak pakai duit ya, ibaratnya transaksi apapun juga pakai duit, masa pakai daun. Cuman maksud gue di sini gue mau ngomong, misalnya nih, ketika kamu atau ketika kita lagi di fase masalah materi, entah uang, whatever it is, lagi struggle banget gitu ya, lagi survive banget, atau lagi low banget, lagi rendah banget, lagi struggle banget, itu sudah menandakan artinya hidup kamu itu bener-bener udah tidak ada rezeki, tidak ada blessing, tidak ada berkat. Itu artinya hidup kamu sudah sangat-sangat buruk. Nggak ada lagi yang bisa kamu syukurin, nggak ada lagi yang bisa kamu anggap itu berkat. Nggak gitu. Jangan kayak gitu. Coba lu bayangin sekarang nih, kalian yang lagi nonton ini, sekarang lu bercermin. Gak usah deh, nonton video ini aja. Dengan lu bisa bernapas, dengan lu bisa buka mulut nih, AIWO, dengan lu bisa melihat, dengan lu bisa apalagi, dengan lu bisa mendengar, dengan lu bisa menonton video ini di layar HP kamu, di laptop atau dimanapun, dengan sambil apa, makan cemilan mungkin, sambil rebahan, tanpa susah gerak, dengan nyaman tiduran atau tengkurap, nggak tahu posisi kalian kayak gimana, itu udah salah satu blessing, big blessing menurut gue. Ya kalau misalnya gue anggap dulu nih, gue dengan selang-selang itu gue mana bisa gue tengkurap, gue cuma bisa telentang. Dan kaki gue kalau habis operasi waktu itu mana bisa gue bolak-balik badan, kagak bisa, penuh dengan selang. Kaki gue kalau ini dikit lecet berdarah, keluar lagi darahnya, kan serba salah ya coy. What I want to what I want to say, yang kita anggap sepele terkadang, yang kita anggap nggak kepikiran, yang kita anggap kayaknya ya elah gitu. Di luar sana tuh masih banyak orang yang kepengen ada di posisi kamu sekarang. Sangat banyak. Ketiduran. sorry. Gue lupa mau ngomong apa. So menurut aku guys, biar gak panjang lebar juga nih video, di momen apapun kita saat ini, kamu yang lagi menonton, kalian lagi di fase apa, lagi struggle apa, lagi banyak pergumulan apa, coba lihat every little things yang kamu punya juga. Either tentang fisik kamu, either tentang people surround you, orang-orang sekitar kamu gitu ya. Maksudnya apa yang kamu sudah punya. Jangan lihat apa yang kamu gak punya. Selalu jangan lihat terus-terusan, gue gak punya ini, tapi gue gak bisa ini, gue gak bisa ini, atau gue gak mampu ini. Coba sekarang kita balik. Lihat apa yang sudah kamu punya. Gue saat ini mempunyai fisik yang masih bisa berjalan. Gue masih mempunyai fisik atau badan yang sangat sehat. Bahkan gue masih bisa melihat, bisa ini itu, sebutlah, atau gue masih bisa tidur dengan nyenyak. Itu blessing loh. Banyak di luar sana yang susah banget untuk tidur. Maksudnya bukan yang kadang begadang scrolling, bukan, tapi emang dia ada gangguan untuk susah tidur gitu. Banyak yang kayak gitu, dan itu membuat mereka struggle, sedangkan mereka pengen banget tidur bisa sampai pules. Terus ada juga apalagi banyak deh struggle orang tuh beda-beda. Ketika kamu udah melihat setiap hal kecil yang kamu sudah punya, say thank you to God. Bilang makasih ke Tuhan. Kamu hari ini udah ngomong makasih belum ke Tuhan? Tuhan makasih aku masih bisa bangun nih. Tuhan makasih aku masih bisa diberi kehidupan nih hari ini. Walaupun aduh masih struggle banget nih gitu. Tapi at least kamu masih bisa bangun aja dari bantal kamu itu udah blessing. Kamu masih bisa bangun tidur ambil HP. Lihat ini
itu blessing. Aduh banyak deh pokoknya kalau mau ngomongin itu mah, ini bukan tentang penyakit doang ya. Gue bukan mau kayak sedih gitu kayak enggak. Gue udah melewati fase sedih itu. Justru ini hanya untuk mungkin testimoni aja gitu ya. Kesaksian aja. Intinya say thank you to God. Harus. Jangan pernah lupa blessing sekecil apapun yang kita anggap mungkin secara manusia, itu berkat kecil doang, itu biasa masih bisa melek segala macem, sepele ya. Tapi ketika kamu udah nggak punya hal itu, misalnya kamu nggak bisa melek, tiba-tiba bangun tidur kamu nggak bisa melek, tiba-tiba mulut kamu misalnya nggak bisa ngomong, tiba-tiba kamu pita suara kamu rusak atau nggak bersuara atau kamu nggak bisa nyium, kamu mau kerja juga gimana? Susah, kaget badan kamu pasti. Kamu mau main gimana? Susah. Kadang tuh kita nggak sadar gitu loh, maksudnya dengan hal-hal kecil yang udah Tuhan berikan itu spesial banget gitu. Jadi itu menurut aku kita jangan pernah lupa. Bahkan aku selalu himbau setiap hari, setiap kita baru bangun, say thank you duluan ke Tuhan. Thank you Lord untuk aku masih bisa bangun. Thank you Lord aku masih bisa diberi kehidupan. Makasih Tuhan aku masih bisa tiba melek nih. Masih bisa bernapas. Apapun deh, sebut dan pikirkan terus apapun yang kalian punya, yang sudah kalian punya. Bakal beda kalian menjalani hidup itu juga bakal beda. Begendang. Dan yang terpenting menurut aku adalah berkat yang sudah kamu punya itu dirawat. Mentang-mentang kamu sudah masih bisa mempunyai berkat fisik yang sehat segala macam, pekerjaan enak segala macam, jadi kamu gampangin gitu. Jangan, rawat itu, maintain itu. Misalnya kamu punya badan yang sehat, kamu punya badan yang fit, nggak ada gangguan kesehatan, rawat itu, maintain itu, tetap dirawat. Terus kamu masih punya orang-orang yang sayang sama kamu masih mempunyai keluarga yang mungkin lengkap, I'm happy for you. Kamu cuma punya saat ini ya, kamu ngerasa hanya ada satu orang yang masih tulus sama kamu, be grateful for that. Ibaratnya bersyukur dengan hal apapun yang kamu punya saat ini, yang sudah kamu punya saat ini, dan dirawat itu. Kamu punya relationship yang bagus dengan sahabat kamu, rawat itu. Kamu punya relationship, masih ada relationship dengan anggota keluarga kamu, rawat itu, di maintain itu semua. Atau misalnya kamu lagi struggle sama pekerjaan, misalnya gue ada pekerjaan sih, tapi gue stres banget, gue capek banget, karena income-nya juga gak seberapa, income gue juga kecil. Di luar sana banyak yang masih kepengen mendapat pekerjaan, bahkan sangat susah untuk mendapat pekerjaan. Ada yang kepengen ada di posisi kamu. Caranya ya kamu tetap survive dengan pekerjaan kamu sembari nambah effort untuk menambah income kamu lagi. Cuman jangan selalu apa-apa mengeluh terus-terusan sampai akhirnya yang kayak kamu sampai nggak bisa lihat blessing yang sudah kamu punya. Kamu sampai nggak bisa melihat berkat yang sudah kamu punya saat ini. Begitu. So itu aja. Sekarang aku mau nanya ke kalian. Menurut kalian berkat itu apa sih? Blessing itu apa sih? Rezeki itu apa sih untuk kamu sendiri? Untuk kalian pribadi. But for me, banyak. Even those little things. Ya udah itu aja. Jangan lupa bersyukur ya guys. Setiap hari, setiap baru bangun tidur. Bersyukur. Bye. See you in my next video. Adios.